Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Nur Fikri Halim, NIM 2014030052. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian, kedudukan dan fungsi manajemen laboratorium. Materi pertama yaitu pengertian manajemen laboratorium. Manajemen laboratorium adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian peralatan dan perlengkapan yang secara langsung maupun tidak langsung yang dipergunakan untuk menunjang jalannya proses pendidikan, pengajaran, penelitian, pengamatan, pelatihan, dan pengujian ilmiah. Manajemen laboratorium merupakan usaha untuk mengelola laboratorium. Bagaimana suatu laboratorium dapat dikelola dengan baik yang sangat ditentukan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Beberapa alat laboratorium yang canggih dengan staf operasional yang terampil belum tentu dapat beroperasi dengan baik jika tidak didukung oleh adanya manajemen laboratorium yang baik. Oleh karena itu, manajemen laboratorium adalah suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan. Suatu manajemen laboratorium yang baik memiliki sistem organisasi baik, uraian kerja yang jelas. Proses perencanaan dalam manajemen ialah suatu tindakan mendeterminasi sasaran-sasaran dan arah tindakan yang akan dilalui. Jadi, peran manajemen dalam laboratorium sangat berpengaruh penting untuk mengelola suatu laboratorium. Pembahasan kedua yaitu kedudukan manajemen laboratorium. Menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 42 ayat 2 berbunyi, setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, dan ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Adapun peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 43 ayat 1 berbunyi, standar keragaman jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam atau IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan pendidikan dinyatakan dalam daftar yang berisi jenis minimal peralatan yang harus tersedia. Jadi, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, laboratorium harus dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Sebagus dan selengkap apapun suatu laboratorium tidak akan berarti apabila tidak ditunjang oleh manajemen yang baik. Manajemen dapat didefinisikan sebagai kegiatan mengelola berbagai sumber daya dengan cara bekerja sama dengan orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemanfaatan laboratorium yang efektif akan dapat meningkatkan keberhasilan kegiatan pembelajaran. Dalam memanfaatkan laboratorium melibatkan aspek-aspek kemampuan guru dalam menggunakan alat dan bahan, ketersediaan atau kelengkapan sarana prasarana laboratorium. Baik, masuk pembahasan yang ketiga yaitu fungsi manajemen laboratorium. Di sana ada perencanaan, di antaranya merumuskan kegiatan yang akan dilakukan, merancang program beserta alat dan bahan yang akan digunakan, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dana yang akan dibutuhkan. Jadi, dalam perencanaan laboratorium ini yaitu memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan
yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Kemudian ada pengorganisasian, di antaranya menentukan struktur organisasi, yang kedua membagi tugas dan tanggung jawab. Jadi, pengelola laboratorium terdiri atas koordinator laboratorium, kepala laboratorium, teknisi laboratorium, dan laboran. Koordinator laboratorium membawahi para kepala laboratorium yang ada di sekolah. Biasanya kepala laboratorium membawahi dua bagian, yaitu teknisi dan laboran. Pengorganisasian dapat diartikan sebagai pelaksanaan dalam pengadministrasian, perawatan, pengamanan, serta perencanaan untuk pengembangan secara efektif dan efisien, sesuai dengan fungsi laboratorium sekolah sebagai salah satu fasilitas penunjang proses pembelajaran. Kemudian ada pelaksanaan, di antaranya yaitu pengarahan, bimbingan, komunikasi. Yang kedua, menggerakkan anggota melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab. Maksudnya di sini yaitu pelaksanaan atau penggerakan yang dilakukan setelah sebuah organisasi memiliki sebuah perencanaan dan pengorganisasian dengan memiliki struktur organisasi, termasuk tersedianya personil sebagai pelaksana sesuai kebutuhan unit atau satuan yang dibentuk. Kemudian ada pengawasan, yaitu mengawasi jalannya suatu laboratorium. Pengawasan atau sering kita sebut supervisi. Jadi di sini seorang pengawas yang mengawasi suatu berjalannya laboratorium tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai pembahasan kali ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.